Ketika saya membuat postingan tentang beberapa kebobrokan, kejahatan, penindasan, bahkan penjajahan dari seorang Ali Khamenei di Ardus Syam, mengutus milisi-milisi Syiahnya untuk melakukan pembantaian di beberapa negara. Namun masih tetap saja mereka ini, para pemuja Iran dadakan, memiliki berbagai macam alibi untuk membela Iran, kalau Iran sejatinya adalah masih saudara seiman kita. Katanya begitu, teman-teman. Nah, di sini saya ingin mengcounter pernyataan dari salah satu sosok yang dimana beliau ini ketika melakukan pembelaannya sungguh membuat saya tergelitik. Yang dimana di sini saya akan berikan fakta juga tentang bantahan dari apa yang dia sampaikan, data ataupun pernyataan langsung dari ulama-ulama Syiah yang sejatinya tidak sedikit pun menganggap kita saudara. Ketika mereka menyatakan kita adalah saudara mereka, maka ketahuilah itu adalah taqiyah. Dan di sini saya punya faktanya. Tapi sebelum itu, coba kita dengarkan seperti apa narasi dari sosok ini. Kita kedepankan ya, bukan narasi pecah belah. Bukan narasi menyesatkan satu sama lain, tapi narasi untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Oke, tahan dulu sampai di sini ya. Kalau berbicara masalah narasi pecah belah, menyesatkan satu sama lain, perhatikan. Dengan sangat-sangat perhatikan. Aswaja menyesatkan Salafi, menyesatkan LDI, menyesatkan NII, menyesatkan Ahmadiyah, menyesatkan. Ini Aswaja. LDI menyesatkan Aswaja, menyesatkan Salafi, menyesatkan Muhammadiyah, menyesatkan Al-Irsyad, menyesatkan Syiah, dan menyesatkan lainnya. Syiah juga demikian, menyesatkan semua Sunni. Nah, Syiah, teman-teman, menyesatkan semua Sunni tanpa terkecuali. لا يوجد عالم شيعي اثنا عشري إلا ويحكم بكفر المسلمين جميعا باطنا. نعم، يختلفون ظاهرا أيضا بحكم الكفار وبحكم المسلمين. بعضهم يقول حتى ظاهرا بحكم ماذا؟ الكفار، كصاحب الحدائق يقول محكومون بالكفر الدنيوي والنجاسة الدنيوية، فهم في حكم الكلاب والخنازير. هذا صاحب الحدائق ويصرح وبعضهم والبعض الآخر اللي هو الرأي المشهور الآن كالسيد الخوئي وغير السيد الخوئي من أعلامنا كل فقهاءنا يقولون نحكم بإسلامهم الظاهري، وإلا بحسب الباطن وبحسب الحشر الأخروي وبحسب البعد الكلامي اتفقت كلمة علماء الشيعة على. Dan itu termaktub di dalam kitab-kitab mereka. تعالوا أمامكم هذا العلامة المجلسي في البحار يقول بأنه في المجلد الثامن صفحة 300، المجلد الثامن صفحة 369 من البحار المجلد الثامن، يقول ويظهر من بعض الأخبار بل من كثير منها أنهم في الدنيا أيضا في حكم الكفار. كفار. Bakir Al-Majlisi sangat dihormati di Iran. Perhatikan baik-baik, bahkan juga dihormati oleh Ali Khamenei, ya. Bukan cuma dihormati, tapi diikuti sebagai ulama, tokoh. Kitab-kitabnya diajarkan. Dan ini katanya, Sunni semuanya kafir. Masih tidak mau sadar? Lanjut. مو فقط في الآخرة، السيد الخوئي مولانا في الدرجة أقل، قال في الدنيا بحكم المسلمين ولكن في الآخرة شنو؟ من الكفار. أما يقول كثير من الأخبار شنو تقول؟ في الدنيا أيضا ماذا؟ من الكفار. لكن الآن احنا مأمورين أن نتعامل معهم تعامل المسلمين إلى أن يظهر الإمام سلام الله عليه، الإمام الثاني عشر. Ngeri. Nah, kenapa ini Syiah Rafidhah Iran terlihat begitu ramah kepada kita, ya? Begitu banyak ungkapan-ungkapannya seolah-olah menganggap kita saudara. Ya karena ini, ya, pakai jurus taqiyah sampai munculnya Imam Mahdi mereka. Lanjut lagi. Ya, عندما يظهر يجري عليهم حكم سائر الكفار في جميع الأمم. Tuh. Ngeri. Dan ketika mereka di depan umum, sok-sokan mereka tidak mengkafirkan kita, ketahuilah bahwa itu adalah taqiyah. Ini yang payah. Ada namanya taqiyah. Taqiyah itu apa? Kalau dia datang ke Pekanbaru, dia ngaku ahlu sunnah. Kamu Syiah ya? Enggak, saya Sunni. Kalau kebetulan banyak orang NU, kamu Muhammadiyah ya? Enggak, saya NU. Saya Sunni.
Tapi begitu dia sudah banyak, tapi katanya kamu Syiah. Enggak, saya Susi. Apa itu Sunni Syi'i? Payah berdebat dengan dia. Kenapa? Dia bunglon. Ketika dihinggap hijau, hijau. Hinggap coklat, coklat. Nah, semua golongan saling menyesatkan satu sama lain. Kenapa saling menyesatkan? Karena adanya merasa benar. Bukan cuma Salafi. Salafi gampang membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan, mensyirik-syirikkan, dan lain sebagainya. Sufi pun begitu. Sufi pun menganggap aliran di luar Sufi juga sesat dan menyesatkan. Syiah apalagi. Jadi kalau kita membuat narasi kesalahan dari suatu aliran adalah karena menyesatkan, ketahuilah bahwa hadis Nabi SAW menyatakan Islam akan pecah menjadi 73 golongan, yang selamat hanya satu. Tidak mungkin yang satu ini membenarkan golongan yang lain yang diklaim oleh Nabi SAW di neraka. Sekali lagi saya ulang, tidak akan mungkin yang satu golongan ini membenarkan 72 golongan lain yang masuk neraka. Jadi merasa paling benar adalah sunnatullah, yang dimana setiap firqah, setiap aliran merasa benar sendiri karena mereka punya keyakinannya sendiri, ya. Jadi salah apabila ada kalimat kita tidak boleh saling menyesatkan, kita tidak boleh begini begitu. Artinya apa? Salah hadis Nabi itu, teman-teman. Tidak pecah Islam ini, begitu. Lanjut dulu ya. Banyak isu-isu yang ternyata sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Termasuk apa? Misalnya orang Syiah itu punya Quran yang berbeda dengan kita. Oh, jadi apabila Syiah mereka mengaku punya Quran yang berbeda, itu klaim yang salah. Padahal pernyataan, teman-teman, pernyataan bahwa Al-Quran ini tidak sempurna, Al-Quran ini telah diubah-ubah oleh para sahabat, itu ada di kitab mereka dan ada di ceramah-ceramah mereka. Contohnya satu. Al-ayah hakadha kanat. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran wa ala Muhammadin ala al-alamin. الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول هكذا نزلت ولكنهم حذفوها. Wah, ini nggak benar, bro. Ngeri. Kurang bukti lagi? Dua. العلم الذي يظهره الإمام لم يره أحد من الأولين والآخرين ثم يظهر نسخة القرآن بخط جده علي بن أبي طالب. نقول لعلي يأتينا بهذا القرآن وبعدين نتخلص من القرآن اللي عنده. فقالوا له يا أبا الحسن هات القرآن اللي عندك. قال لا والله خلص سبق السيف والعدل، هذا لا يخرج إلا عند ولدي الإمام المهدي القائم، هو يخرجه إلى العالم كله. Masih kurang, saya tambahkan dari Habib Abdul Somad yang seperti ini. Dia mengatakan Quran itu sudah diotak-atik, diobok-obok oleh Umar, Utsman, Abu Bakar. Maka dia tak percaya Quran yang ini. Kalau memang dia tak percaya, kenapa mereka masih pakai Quran ini? Kata imam dia, sementara Quran yang asli datang, pakai aja yang KW ini dulu. Jadi keyakinan bahwa sekarang ini Al-Quran yang ada adalah palsu, KW, bukan cuma dari asumsi orang-orang Wahabi, bukan asumsi dari orang-orang yang kalian teriak-teriaki suka membid'ah-bid'ahkan, tapi dari golongan kalian juga mengakui. Dan bahkan MUI juga menyatakan seperti itu. Masih kurang bukti lagi. Kalau kalian masih meyakini bahwa enggak loh, Ali Khamenei dan seluruh Syiah yang ikut dia tidak mengkafirkan para sahabat, tidak mencela para sahabat, tidak mencaci maki para sahabat, maka kalian perlu tonton lagi bukti yang saya paparkan di postingan saya yang ini. Cari dengan judul seperti ini dan kalian tonton dari awal sampai selesai. Kalian akan menemukan di situ fakta bahwa Ali Khamenei bertaqiyah. Salah satu cuplikan saya akan tayangkan yang dimana salah satu ulama yang diagung-agungkan, dihormati, selalu berada di sisi Ali Khamenei mengucapkan hal seperti ini. ارتد الناس بعد رسول الله إلا ثلاثة. اون ثلاثة شد به اندازه مثلا 500 میلیون تقیه این کار را کرد. بله اگر از هم اول به سب و طعن و فلان اینها مشغول می شدیم کجا زیاد می شد. Taqiyah itu memang bagian daripada Syiah. Wah, ini nggak benar, bro. Ngeri. Perhatikan baik-baik. Apabila kita dari awal mencaci maki para sahabat, maka tidak mungkin Syiah ini menjadi sebanyak ini sekarang. Itu pernyataan dari dedengkot Syiah yang dimana diagungkan, dimuliakan oleh Ali Khamenei. Bahkan di video saya membongkar taqiyah Ali Khamenei, ada salah satu ulama yang dimana karya-karyanya, seluruh kitab-kitabnya,
fatwa-fatwanya dijadikan rujukan sampai hari ini dan diajarkan kepada seluruh umat Syiah di Iran. Bahkan kepada anak-anak kecil pun diajarkan yang seperti ini. بابا من قتل فاطمة الزهراء عليه السلام؟ اللي قتل فاطمة الزهراء عليه السلام عمر وأبو بكر وعثمان هم اللي عصروا فاطمة الزهراء عليه السلام وقتلوها. Ngeri. Apa ini namanya kalau bukan visi misi taqiyah agar mereka diterima sebagai Islam di dunia? Ya Allah. Jadi pembelaan oleh beliau ini itu tidak tepat, mengingat dan melihat ada fakta, data, dan sejarah yang bisa kita simak saksikan sampai hari ini. Catat itu.